Blackpink, 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 Blackpink. Nah. Kev, lu kenapa Kev? Weh, ini gue lagi dengerin lagu Blackpink tahu. Ini asik banget, yang apa ya, Venom Pink apa Pink Venom ya. Tapi ini enak banget lagunya. Fun, serius. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang Blackpink nih Kev ya. Yeah, Jadi kalau teman-teman belum punya tiketnya nih, tapi Okay. mau nonton konser Blackpink, ini bisa banget, caranya gampang. Tinggal buka rekening secara online ya di CGS Sekuritas Indonesia nih Kev. Itu bisa dapetin 10 tiket platinum Blackpink nih. Kapan lagi ya kan? Oh iya, Mungkin kamu juga harus berebutan nih. Iya benar-benar. Cuman ya aku kan laki-laki Van ya. Jadi kadang jarang sih kalau ke situ ya. Cuma dengerin lagunya doang. Kayak asik gitu lagunya. Gak ada yang disuka gitu Kev. Siapa gitu loh? Sebenarnya sih ada, yaitu Lisa ya. Cuman ya aku belum pernah ketemu langsung gitu ya. Berharapnya sih nggak juga sih, nggak ketemu juga gitu. Berharapnya sih sebenarnya sih aku sukanya ke SNSD gitu. Caelah, banget ya teman-teman ya. Iya. Nah itu ya teman-teman, kalau teman-teman mau ketemu langsung nih sama Lisa dan kawan-kawannya itu boleh banget langsung aja buka rekening di CGSCMB Sekuritas Indonesia ya. Itu promo kita nih Kev. Yap. Dan itu juga bisa teman-teman lihat di www.cgs-cmb.co.id lebih tepatnya, itu detailnya ya teman-teman. Nah teman-teman, kembali lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Tentunya kita akan membahas yaitu alasan dibaliknya masih loyonya saham perbankan. Tentunya bersama saya Kevin Juwita Barat dan partner saya adalah Fanny Suherman. Nah, ngomongin belakangan ini kan kita udah memasuki bulan Februari, awal bulan yang baik gitu ya. Dan kita mau review nih Van, saham-saham yang menarik yang bisa kita ulas. Siapa tahu di bulan ini bisa ada potensi meroket. Nah mungkin Fanny ada sedikit gambaran dari pergerakannya. Silakan Fanny. Oke, thank you. Jadi benar banget nih ya. Jadi emang kalau misalkan kita ngomong tentang jaminan apa sih saham yang bisa meroket ke depan gitu ya, pastinya nggak ada yang bisa ngejamin itu gitu ya. Tetap yang kita ngomongin ini semua disclaimer on gitu kan. Nah cuma kalau kita cermati nih teman-teman ya, sepanjang 1 bulan terakhir memang saham dengan turnover tertinggi ya itu masih di BCA, kemudian di BRI, Mandiri dan juga di Goto ya. Dan menariknya adalah dalam 1 bulan terakhir kalau kita lihat ini net sale asing paling besar itu justru di Mandiri, itu sekitar 2 triliun. Kemudian di BCA ini sekitar 690 miliar gitu ya. Sedangkan di BRI ini cenderung kecil gitu, lumayan kecil, net sale-nya itu hanya 3,8 miliar. Dan di Goto ini asingnya lumayan gitu ya, net buy-nya tuh 123 miliar gitu kan. Oke, jadi itu ya gambarannya dari segi pergerakan dari terakhir ini ya. Nah, Van, kalau kita bicara dalam 1 bulan terakhir, dari data yang saya lihat nih teman-teman, di sini kalau kita perhatikan net sale asing itu di regular market itu sebesar 33,5 miliar rupiah. Dan ini ternyata menjadi penyumbang besar itu ada di sektoral big banks ya. Nah ini kira-kira kenapa nih Van bisa seperti itu? Oke, jadi emang kalau misalkan kita lihat ya, jadi yang paling banyak dipegang oleh asing itu memang adalah di BCA dan juga di Mandiri gitu ya. Jadi ini sebenarnya wajar teman-teman ketika terjadi outflow akibat reopening China ya. Mungkin saya nggak usah lebih detailin lagi nih, pasti teman-teman bosan ya. Kalau udah sering ikutin kita di BTS, di AADS, terus juga di podcast-podcast kita sebelumnya itu kita udah jelasin gitu ya. Kenapa sih ketika reopening China ini potensi terjadi outflow seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat memang ketika ada outflow otomatis yang mereka buang itu yang paling banyak mereka pegang gitu kan, which is itu Mandiri dan juga BCA gitu ya. Makanya di situ paling gede net sale-nya. Tapi di sisi lain memang kalau kita lihat di BRI sendiri asing tuh cenderung agak netral gitu ya. Jadi makanya keluarnya juga nggak terlalu gede banget nih outflow-nya gitu ya. Nah sedangkan di BNI karena memang asingnya tuh cenderung underweight, nah makanya ini lebih ke net buy gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, jadi kalau kita lihat teman-teman memang dari segi pergerakan asing memang kecenderungan net sale paling besar di BCA maupun juga Bank Mandiri. Dan kecenderungan yang dua saham yang selanjutnya yaitu BNI ini memang kalau kita lihat dari data juga masih bergerak teritorinya lebih ke arah BNI untuk underweight
overweight, lalu juga BRI lebih netral nih aslinya. Nah kira-kira untuk inflow dan outflow dari kedua saham BRI dan BNI ini ada lebih lanjut lagi nggak Van untuk katalisnya? Oke, mungkin kita highlight lagi nih ya. Yeah. Jadi untuk BRI ini memang net sale-nya cuma 3,8 miliar dibandingkan kayak Mandiri itu yang tadi teman-teman udah dengerin sebelumnya gitu ya. Itu net sale-nya bisa sampai sekitar 2 triliunan gitu. Nah, untuk BNI ini malah net buy-nya itu 770 miliar nih dalam 1 bulan terakhir. Jadi kalau teman-teman bandingkan dari 4 big banks yang ada ya, mungkin ini memang cuma BNI doang nih satu-satunya yang di net buy oleh asing gitu, dimana yang lain tuh semuanya lebih ke arah net sell dalam 1 bulan terakhir gitu ya. Kalau ditanya kenapa sih cuma BNI nih yang di net buy gitu ya, jadi memang kalau kita lihat dari segi evaluasinya terutama let's say PBV-nya gitu ya, untuk BNI ini paling murah dibandingkan dengan peersnya. Jadi untuk BNI itu sekitar 1 kali aja, dan sedangkan di peers big banks itu kurang lebih PBV-nya sekitar 2 kali gitu kan. Oke, jadi itu ya secara garis besar ya teman-teman dari pergerakan atau saham BNI maupun BBRI. Nah tentunya teman-teman kalau kita lihat memang dari segi laporan keuangan Bank BNI Platnum ini juga laporan keuangan juga bagus ya, dari segi pergerakannya cukup oke, dari tendensi pergerakan sahamnya maupun juga dari laporan keuangan terakhir. Nah memang yang kita tunggu-tunggu adalah saham BBRI yang direncanakan juga akan dirilis ya di bulan ini. Mudah-mudahan ini setelah podcast mungkin saja ada perilisan BRI ya, kira-kira kita bisa melihat ya untuk gambaran besarnya BRI bagaimana. Nah Van, tapi kalau bisa kita komparasi ya dari BCA lalu juga Bank Mandiri, kita lihat BNI, ini gimana sih dari segi komparasi, segi fundamentalnya apa yang bisa di-highlight untuk saat ini? Silakan Van. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman tanya gitu ya, tadi secara valuasi kita udah bahas gitu, emang paling murah masih ke BNI gitu ya. Tapi kalau dari segi result nih, kemarin kan udah pada keluar nih ya result Mandiri, kemudian BCA dan juga BNI. Kalau kita lihat tiga-tiganya resultnya ini semua di atas ekspektasi, kurang lebih tuh sekitar 2-3% di atas konsensus gitu ya. Dan kalau kita bandingkan pertama dari segi katakanlah net profit dulu nih teman-teman. Jadi untuk BCA itu net profitnya naiknya 29,6%. Kemudian untuk Mandiri ini naiknya 46,9%. Dan BNI ini naiknya 68% secara year on year gitu ya. Dan next kalau selain net profit kita juga harus membandingkan yang namanya pertumbuhan loan gitu ya, karena perbankan ini pasti erat dengan kaitannya loan gitu ya. Berapa sih loan yang bisa mereka berikan gitu ya. Kalau kita lihat untuk Mandiri ini tumbuhnya 14,5% secara year on year untuk loannya. Kemudian BCA ini di 11,7% secara year on year, dan juga untuk BNI ini tumbuhnya 10,9% secara year on year. Dan lalu kalau misalkan kita udah ngomongin tadi ada net profit, terus ada loan ya, ini pasti kita juga butuh tahu kira-kira tingkat kasanya berapa sih gitu ya. Nah untuk teman-teman yang mungkin belum familiar nih dengan kasa ya, kasa ini nih kayak pendanaan yang murah gitu ya untuk perbankan. Jadi makin tinggi tingkat kasanya maka itu makin bagus nih untuk profit si banknya gitu ya. Nah kalau kita lihat tingkat kasanya memang yang paling tinggi pasti BCA ya. Itu 81,6%, kemudian untuk Mandiri ini di 73,4%, dan juga untuk BNI ini di 72,4% gitu ya. Dan next kalau kita bandingkan lagi dari segi loan to deposit ratio-nya gitu ya, atau yang dikenal dengan LDR nih teman-teman. Jadi LDR ini sebetulnya kita cari yang nggak boleh terlalu tinggi-tinggi banget gitu ya, tapi nggak boleh terlalu rendah juga gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau LDR ini makin tinggi berarti tingkat likuiditas untuk si banknya tuh makin ketat gitu. Jadi otomatis untuk mereka kasih loan tuh agak sulit gitu ya. Nah kalau kita lihat dari tingkat LDR-nya nih teman-teman, jadi untuk Mandiri ini ada di 80,2%, kemudian untuk BCA ini ada di 68,4%, dan juga untuk BNI ini ada di 84,2%. Seperti itu ya. Dan kalau kita ngomongin nih tadi ya tentang perbankan, ini juga pastinya kita harus tahu kira-kira berapa sih tingkat NPL coverage-nya gitu ya. Karena ini rentan banget dengan potensi gagal bayar gitu. Jadi kita tahu ya ini kondisi yang maksudnya mungkin tahun yang banyak orang bilang bisa terjadi resesi, pelemahan ekonomi gitu ya dan sebagainya. Jadi makanya banyak perbankan yang mencoba
membuat cadangan gitu istilahnya gitu ya. Nah ini bisa kita lihat dari segi NPL coverage-nya nih teman-teman. Jadi makin tinggi ini sebetulnya makin bagus ya. Nah kalau kita lihat dari segi NPL coverage-nya untuk Mandiri ini ada di 285%. Kemudian untuk BCA ini di 287,3%. Dan BNI ini di 278,3%. Jadi ketiga-tiganya semua di atas 200% kalau teman-teman lihat ya. Gitu kan. Ya, jadi teman-teman tadi sudah lihat ya bahwasannya dari segi fundamental ada CASA, ada LDR, ada NPL, lalu juga net profitnya juga kalau kita lihat double digit ya di tahun lalu ya. Itu ya Van yang sebenarnya yang terjadi ya dari segi katalis dari segi fundamental yang sudah dirilis dari 3 saham yaitu BCA, BNI dan juga Bank Mandiri. Nah, Van, perlunya teman-teman juga pengen tahu nih secara short term ini kira-kira ada katalis baru lagi nggak dari sektoral perbankan? Oke, kalau ngomongin katalis ya untuk perbankan terutama big banks nih. Jadi yang mungkin paling ditunggu oleh para investor ini adalah stock splitnya Mandiri ini ya. Jadi Mandiri berencana untuk stock split ini 1:2, tapi pastinya ini harus nunggu keputusan RUPS LB dulu gitu ya. Itu di sekitar tanggal 14 Maret nanti. Cuma kalau misalkan nanti udah disetujui akan stock split seperti itu ya, ini pastinya sebetulnya positif nih untuk Mandiri. Kenapa? Karena balik lagi likuiditasnya otomatis akan makin besar gitu ya kurang lebih ya, dan ini berarti positif. Dan mungkin yang ditunggu selanjutnya adalah buyback BBRI nih Kev ya. Jadi itu rencananya akan buyback maksimal 1,5 triliun rupiah. Dan ini juga sama ya, harus nunggu RUPST dulu, itu di sekitar 13 Maret 2023. Dan kalau teman-teman perhatikan ini memang ini bukan buyback pertama gitu ya dari BRI. Dan tahun kemarin itu secara average cost untuk buyback itu sekitar 4.600. Jadi kalau misalkan nanti harga sahamnya agak sedikit koreksi ke arah situ, nah mungkin nih teman-teman bisa jadikan sebagai level support gitu ya untuk beli di situ. Seperti itu sih Kev. Oke, Van. Dan satu lagi ya, mungkin ada katalis negatif nih teman-teman ya. Sorry nih, baru ingat. Iya. Jadi kemarin nih OJK mengatakan ya bahwa akan nge-review nih kira-kira berapa sih tingkat margin yang oke untuk perbankan gitu ya. Karena kalau dilihat dibandingkan dengan NIM negara-negara lain gitu ya, net interest margin atau NIM di bank-bank Indonesia itu emang lumayan tinggi gitu ya, mungkin paling tinggi dibandingkan dengan peers-nya gitu. Jadi makanya mau direview lagi nih gitu ya. Mungkin ini juga salah satu yang bisa ditanggapi negatif oleh investor kurang lebih gitu kan. Ya kalau bisa itu terrealisasi kan. Tapi kalau misalnya tidak terrealisasi beda lagi ceritanya ya. Betul, karena kalau kita lihat nih dari perbankannya sendiri gitu ya, mereka mengatakan sebetulnya mereka tuh udah bisa menekan cost of fund, cost of credit gitu ya. Jadi mereka sebenarnya nggak terlalu khawatir mengenai hal itu gitu. Jadi ya kita lihat kelanjutannya seperti apa. Nah, Van, kita kan tadi udah bahas ya yang sudah dirilis laporan keuangannya itu BCA, Bank Mandiri dan BNI ya. Nanti tentunya BRI akan bulan ini gitu. Nah, kalau ternyata dari big caps ini big banks ya yang kapitalisasinya besar ya. Ini udah rilis kan tentunya nanti let's say di bulan selanjutnya itu ada pembagian dividen nih. Diperkirakan ya kalau nggak Maret ya April gitu ya dilihat seperti itu. Pokoknya intinya RUPS dulu kan mereka. Nah kira-kira tuh gimana tuh dari pembagian dividen tersebut, lalu juga prospeknya gimana tuh kalau melihat seperti itu? Oke, jadi memang kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, ini ekspektasinya memang oleh investor akan bagi dividen besar gitu ya, seperti historikalnya lah gitu ya. Cuma memang salah satu kendalanya adalah mungkin sempat dikatakan juga gitu ya, jangan terlalu baginya gede-gede nih gitu ya, tapi simpen cadangan kalau untuk terjadi NPL dan sebagainya ya. Cuma kalau tadi teman-teman lihat bahwa NPL coverage-nya perbankan itu cukup tinggi semua ya, udah di atas 200% lebih, ini memang tendensinya kelihatannya net profitnya ini bisa dibayarkan sebagai dividen gitu ya. Jadi moga-moga aja nih memang dividennya akan cukup besar persentasenya nih seperti historical sebelum-sebelumnya. Oke, thank you Van. Nah, tentunya teman-teman juga mau bertanya nih, kira-kira topiknya dari CGS CIMB Sekuritas ini gimana nih? Bisa di-sharing nggak nih Van?
Oke, kalau disuruh pilih satu, kita pilihnya BNI ya teman-teman. Nah, di mana target price secara fundamental ini di 11.600, ratingnya juga masih at. Kalau kita lihat kenapa? Karena dari segi valuasi ini masih paling murah dibandingkan dengan peers. Kemudian tadi juga kita lihat ya asingnya itu masuknya ke BNI gitu, sedangkan untuk yang 3 lainnya kan cenderung di net sell gitu ya. Jadi kita pilihnya itu sih. Thank you Fanny atas insight-nya. Yup. Nah guys, gimana obrolan kita? Pastinya seru kan? Nah, sampai jumpa di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya. Karena kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? See ya. Blackpink, Blackpink, Blackpink. Blackpink. Kev, untung karir lo bukan di penyanyi ya Kev ya, untung di pasar modal ya. Iya, makanya suara gue fals banget ya. Dadah.